pelaksanaan ibadah haji. Di channel ini akan kita bahas mengenai 1. Persiapan administrasi dan dokumen calon jemaah haji. 2. Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji oleh Dinas Kesehatan melalui puskesmas domisili atau tempat tinggal calon jemaah haji. 3. Bimbingan manasik haji. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tahapan pelaksanaan ibadah haji. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi akan menginformasikan kuota haji setiap tahun ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Setelah menerima kuota haji dari Arab Saudi, selanjutnya Kementerian Agama akan menetapkan kuota haji untuk masing-masing daerah. Bagi yang telah mendaftar haji, silahkan cek estimasi keberangkatannya melalui aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, yaitu aplikasi Haji Pintar, atau melalui aplikasi Pusaka. Di aplikasi tersebut calon jamaah bisa mengecek estimasi keberangkatannya dengan memasukkan kode nomor porsi yang diperoleh saat awal pendaftaran. Bagi yang estimasi keberangkatannya telah sampai, silahkan kunjungi kantor Kementerian Agama tempat mendaftar atau pusat pelayanan haji terpadu setempat untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai keberangkatan haji Anda. Nama-nama yang sudah terpanggil untuk berangkat haji di tahun tersebut segera melakukan berbagai persiapan. Lalu apa saja yang perlu dilakukan atau dipersiapkan oleh calon jemaah haji tersebut? Setelah terpanggil secara resmi oleh kantor Kementerian Agama untuk berangkat melaksanakan ibadah haji di tahun tersebut, berikut proses atau persiapan yang harus dilakukan oleh calon jemaah haji tersebut. 1. Pastikan Anda telah mengecek nomor kontak Anda, nomor HP atau WhatsApp yang terdaftar di Kementerian Agama masih aktif. Hal tersebut untuk memudahkan petugas Kementerian Agama memberikan informasi kepada Anda terkait pemberangkatan haji. Sebelum kita lanjutkan, mohon berikan dukungan terhadap channel ini dengan mengklik tombol berikut. Dua, calon jemaah haji menyiapkan dokumen keberangkatan.
Salah satunya adalah paspor. Bagi yang sudah memiliki paspor, silahkan dicek, pastikan masa berlaku paspor Anda minimal 6 bulan sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Bagi yang belum memiliki paspor, silahkan datang ke kantor imigrasi setempat untuk membuat paspor. Persyaratan dokumen paspor untuk keberangkatan haji harus dicantumkan nama jemaah haji yang terdiri paling sedikit atas 2 kata. Bagi yang memiliki nama 1 kata, silahkan ke kantor imigrasi untuk mengajukan penambahan kata atau endorsement, yaitu dengan menambahkan nama ayah kandung. Tiga, calon jemaah haji melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan secara bertahap oleh Dinas Kesehatan melalui puskesmas domisili masing-masing calon jemaah haji. Salah satu syarat pelunasan keberangkatan haji adalah surat keterangan istitaah yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Istitaah kesehatan jamaah haji memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur melalui pemeriksaan medis. Seseorang dinyatakan mampu untuk melaksanakan ibadah haji secara mandiri, bila sehat fisik dan mental untuk menempuh perjalanan ke tanah suci dan melaksanakan ibadah haji. Empat, kegiatan manasik haji. Manasik adalah sebuah praktek pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan ini, calon jemaah haji akan diberikan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan haji, mulai dari rukun, persyaratan, wajib, sunnah haji maupun hal-hal yang dilarang selama pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan manasik bertujuan membantu calon jemaah haji memahami tata cara dan alur haji selama melaksanakan ibadah haji. Selain itu, para jemaah juga akan mempelajari budaya, bahasa, dan kondisi alam di Arab Saudi. Oleh karena itu, sangat dianjurkan sekali bagi calon jemaah untuk mengikuti manasik haji. Pada saat kegiatan manasik haji tersebut, Kementerian Agama juga akan memperkenalkan petugas kloter, yaitu petugas yang akan mendampingi keberangkatan jamaah untuk menunaikan ibadah haji. Terdiri dari ketua kloter, pembimbing ibadah, petugas kesehatan, dan lainnya. Manasik haji adalah persiapan yang penting dilakukan sebelum keberangkatan ibadah haji. Hal ini tentunya untuk memberikan gambaran, petunjuk, dan penjelasan mengenai tata cara ibadah haji nantinya di Tanah Suci. Untuk itu dianjurkan kepada seluruh calon jemaah haji untuk mengikuti kegiatan manasik haji. Dalam kegiatan tersebut, petugas bagian haji kantor Kementerian Agama juga akan menyampaikan berbagai informasi terkait dengan pemberangkatan calon jamaah ke embarkasi. Diharapkan kepada calon jamaah haji untuk aktif bertanya jika ada hal-hal yang kurang dipahami terkait dengan manasik haji maupun hal yang terkait dengan keberangkatan jamaah ke embarkasi. Selain manasik haji yang dilaksanakan oleh kantor Kementerian Agama, calon jamaah juga bisa mengikuti manasik secara mandiri yang diselenggarakan oleh kelompok bimbingan ibadah haji di masing-masing daerah. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH adalah merupakan mitra Kementerian Agama dalam hal pembinaan calon jemaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Calon jemaah haji juga akan mendapatkan buku paket manasik haji dan umrah yang berisikan tuntunan manasik, doa, dan zikir. 5. Pendaftaran Saudi Visa Bio. Seluruh jemaah bisa melakukan pendaftaran visa bio secara mandiri. Visa Bio merupakan aplikasi yang digunakan dalam proses penerbitan visa melalui pendaftaran fitur biometrik wajah, sidik jari, dan fotokopi paspor. Aplikasi Saudi Visa Bio yang dikeluarkan oleh Kementerian Arab Saudi saat ini sudah tersedia dan bisa diunduh melalui Play Store. Penggunaan aplikasi Saudi Visa Bio diterapkan kepada seluruh jemaah haji Indonesia untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pemeriksaan saat jemaah datang di Bandara Arab Saudi. Pada saat sebelum dokumen paspor calon jemaah haji diserahkan ke kantor Kementerian Agama, seluruh calon jemaah haji akan melaksanakan biovisa terlebih dahulu setelah jadwal pelaksanaan biovisa diumumkan oleh kantor Kementerian Agama. Setelah calon jemaah haji selesai melaksanakan biovisa, selanjutnya dokumen paspor diserahkan ke kantor Kementerian Agama beserta bukti pernyataan biovisa telah selesai. Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Biaya perjalanan ibadah haji tersebut dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya hidup, serta sebagian biaya layanan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Besaran biaya haji akan ditetapkan setelah melalui proses rapat panja Komisi 8 DPR RI dengan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Kementerian Kesehatan, hingga maskapai penerbangan. Setelah itu Presiden akan mengeluarkan keputusan mengenai besaran biaya haji tahun tersebut. Masa proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji akan dimulai setelah terbitnya keputusan Presiden. Setelah Kementerian Agama mengumumkan jadwal pelunasan haji, seluruh calon jemaah haji yang telah memenuhi syarat dan telah terpanggil berangkat haji di tahun tersebut segera melaksanakan pelunasan biaya haji di bank tempat pendaftaran awal atau di bank syariah sesuai yang telah ditentukan. Saat akan melakukan konfirmasi pelunasan di bank, pastikan Anda membawa serta dokumen atau berkas yang disyaratkan antaranya identitas diri, bukti setoran awal pendaftaran haji, surat keterangan istitaah, dan lain-lain. Setelah pelunasan, bank akan mengeluarkan bukti pelunasan haji yang diserahkan kepada calon jemaah haji. Bukti tersebut oleh calon jemaah diserahkan satu rangkap ke kantor Kementerian Agama sebagai laporan. Persiapan keberangkatan menuju ke embarkasi. Menjelang keberangkatan calon jemaah haji, Kementerian Agama akan membagikan koper kepada calon jemaah haji. Berupa koper besar, koper kecil atau tas kabin, dan tas kecil tempat penyimpanan paspor. Sebelum koper dibagikan kepada calon jemaah haji, terlebih dahulu koper tersebut diberi tanda pengenal khusus sesuai daerah masing-masing. Setiap koper juga akan dikasih tali pita dengan warna berbeda setiap embarkasi. Hal tersebut untuk memudahkan petugas barang ketika pemulangan dengan mengelompokkan koper sesuai warna pita. Sesuai aturan penerbangan, koper tidak boleh diikat dengan tali atau jaring. Jamaah boleh menggunakan tanda pengenal khusus pada kopernya untuk menghindari koper tertukar dengan jamaah lain. Dan jangan lupa untuk menuliskan identitas pada koper tersebut, seperti nama lengkap, nomor paspor, nomor kloter, maupun rombongan. Saat di embarkasi, jamaah juga akan diberi ID card atau tanda pengenal untuk ditaruh di koper masing-masing. ID card tersebut memiliki barcode, tinggal di-scan di aplikasi Haji Pintar, maka identitas jamaah akan keluar.
Berikut aturan mengenai barang bawaan jamaah haji. Perusahaan penerbangan hanya akan mengangkut barang bawaan jemaah haji Indonesia yang berlogo Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Adapun ketentuan berat barang bawaan yang boleh dibawa calon jemaah haji, untuk tas bagasi yaitu maksimal 32 kg dan tas kabin maksimal 7 kg. Berikut ketentuan barang yang tidak boleh dibawa atau dimasukkan ke dalam koper bagasi maupun tas kabin calon jamaah haji. 1. Barang-barang yang mudah terbakar dan meledak. 2. Senjata api dan senjata tajam. 3. Gas, aerosol, dan liquid atau cairan yang melebihi 100 mg, kecuali obat-obatan. Untuk jemaah haji yang akan membawa obat-obatan dalam jumlah yang banyak, maka perlu membawa surat pengantar dari dokter yang bersangkutan. 4. Benda-benda tajam, seperti gunting, potong kuku, alat pencukur, peniti dan lainnya, harus dimasukkan ke dalam tas bagasi tercatat, bukan dalam tas kabin atau tas tenteng. 5. Bahan peledak. 6. Barang yang berbahan magnet. 7. Perhiasan dan uang tunai dalam jumlah berlebihan. Bagi jamaah haji yang membawa uang tunai lebih dari 100 juta rupiah atau mata uang asing dengan nilai setara, wajib melaporkan dan mengisi formulir pembawaan uang tunai. 8. Makanan berbau menyengat. 9. Obat-obatan terlarang. 10. Gambar atau VCD, asusila dan sejenisnya. Jika terdeteksi jamaah kedapatan membawa barang yang dilarang, maka petugas akan membongkar koper jamaah. Oleh karena itu dihimbau kepada seluruh jamaah untuk mematuhi segala ketentuan terkait barang bawaan jamaah tersebut. Berikut barang perlengkapan yang harus dibawa calon jamaah haji. 1. Pakaian selama di tanah suci minimal 5 setel pakaian syar'i, kemudian pakaian ihram dan seragam batik nasional. 2. Bawalah pakaian yang mudah menyerap keringat, khususnya pakaian dalam. Hal tersebut dikarenakan cuaca yang terkadang ekstrim dan tidak menentu. Sebaiknya jamaah juga membawa topi pelindung atau payung, jaket, kacamata hitam, dan juga sebaiknya membawa kaos kaki dan sandal jepit. 3. Bawalah masker, hand sanitizer, serta obat-obatan sesuai yang dibutuhkan. 4. Membawa perlengkapan mandi. Koper bagasi calon jamaah haji akan dikumpulkan dan diperiksa oleh petugas 1 atau 2 hari menjelang keberangkatan ke embarkasi. Dihimbau kepada calon jamaah agar tidak memasang gembok pada koper besar sebelum diadakan pemeriksaan oleh petugas. Jamaah juga dilarang memasang jaring atau tali pada koper bagasi. Koper bagasi jamaah akan dikirim oleh petugas ke embarkasi menjelang keberangkatan calon jemaah haji menuju embarkasi. Adapun tas kabin dan tas paspor akan dibawa sendiri oleh jamaah haji pada saat keberangkatan menuju embarkasi. Koper atau tas kabin dan tas paspor yang telah dibagikan kepada calon jemaah wajib untuk dibawa. Jamaah tidak diperkenankan mengganti tas tersebut dengan tas lain. 9. Keberangkatan menuju ke embarkasi. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan,
calon jamaah haji akan diberangkatkan menuju ke embarkasi. Beberapa saat menjelang keberangkatan jamaah, akan diadakan acara pelepasan jamaah haji oleh pejabat daerah setempat. Pada waktu yang telah dijadwalkan, seluruh jamaah calon haji berkumpul di lokasi yang telah ditentukan untuk mengikuti kegiatan pelepasan calon jemaah haji menuju ke embarkasi. Dalam kegiatan tersebut akan dihadiri segenap pejabat daerah beserta pejabat kantor Kementerian Agama, tokoh agama dan masyarakat setempat, sekaligus mengantar keberangkatan calon jemaah haji menuju ke embarkasi. Petugas atau panitia pemberangkatan ibadah haji akan mengatur mekanisme perjalanan calon jamaah haji menuju embarkasi. Sebelum calon jamaah haji bertolak menuju embarkasi, pastikan seluruh dokumen kelengkapan jamaah tidak ada yang tertinggal, seperti kartu identitas, kartu kesehatan, dan dokumen lainnya. Adapun dokumen paspor calon jamaah, jauh hari sebelumnya telah dikirim oleh petugas dokumen kantor Kementerian Agama ke embarkasi. Dan paspor akan dikembalikan kepada jamaah pada saat jamaah tiba di embarkasi menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Surat pemanggilan masuk asrama atau SPMA masing-masing jamaah akan disiapkan dan dibawa oleh petugas dokumen Kementerian Agama untuk diserahkan kepada petugas embarkasi sebagai syarat bagi jamaah untuk masuk ke embarkasi asrama haji. Selama dalam perjalanan menuju embarkasi, calon jemaah haji dianjurkan untuk banyak berdoa dan membaca talbiyah. Biasanya akan dipandu oleh petugas yang mendampingi calon jemaah haji menuju embarkasi. Seluruh calon jemaah haji diharapkan mengikuti seluruh ketentuan dengan tertib hingga sampai ke embarkasi dengan selamat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Pada episode berikutnya akan kita bahas mengenai rangkaian kegiatan jamaah selama berada di embarkasi. Silahkan tonton dan ikuti terus channel ini. Kami akan menyajikan informasi mengenai rangkaian pelaksanaan ibadah haji secara lengkap. Mulai dari tahap awal pelaksanaan ibadah haji, pemberangkatan ke embarkasi, penerbangan menuju Jeddah, kemudian rangkaian kegiatan jamaah selama di kota Mekah dan Madinah, hingga kembali ke tanah air. Semoga informasi yang kami sajikan di ini bisa menjadi gambaran bagi calon jamaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Semoga bermanfaat. Terima kasih.